Halo semuanya, kembali lagi di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pertemuan ke-8. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai struktur Pascal. Nah, struktur Pascal ini terdiri dari judul program, deklarasi unit Pascal, deklarasi variabel hingga bagian program. Kemudian kita juga ada belajar di pertemuan sebelumnya yaitu tentang fungsi write, fungsi write-len, fungsi read, dan juga fungsi readlen. Nah, di mana write dan write-len itu bedanya hanya di bagian baris baru saja. Write itu menampilkan tulisan, tapi kursornya terletak di akhir kalimat tersebut, bukan berada di baris baru. Nah, akan tetapi kalau perintah write-len ataupun read-len, nah write-len ini untuk mencetak kalimat, tapi kursornya itu berada di baris baru. Kalau untuk readlen juga sama ya, dia akan menginput, dia akan menyuruh kita input, tapi di bagian baris baru. Nah, itulah yang kita pelajari mengenai pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai praktek pertama kita menggunakan bahasa Pascal, di mana tujuannya itu adalah agar kamu mampu membuat perintah Pascal secara sederhana. Ya, ayo. Bagi yang belum ada aplikasinya, silakan dibuka Play Store-nya dulu ya. Silakan di-download Pascal IDE yang gambarnya seperti ini. Nah, bagi kamu yang sudah selesai mendownload aplikasinya, silakan dibuka. Kemudian pada bagian ini kita pilih Open or Create New File ya. Jadi silakan, kemudian tekan tanda tambah, kemudian lanjut file baru. Nah, di sini kita akan buat yang namanya project 1 ya. Project 1. Oke. Ya. Kita ini pilihnya program file aja ya. Project 1. Jika sudah oke kan? Nah, lalu kita ulang dari awal saja ini. Biar kamu lebih paham tentang apa yang kita buat ya. Kita mulai dari judul program. Nah, project 1. Kita akhiri dengan tanda titik koma. Kemudian jangan lupa uses CRT. Kemudian, nah ini adalah deklarasi unit Pascal, ya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian deklarasi variabel, di mana variabelnya akan memakai dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B sebagai string. Ya, nah, ada dua variabel atau ada istilahnya dua memori. Nah, memori pertama namanya A, memori kedua namanya B. Nah, kedua memori ini masih kosong, di mana agar memori A dan memori B ini bisa terisi, kita harus memasukkan tipenya string. Artinya bisa berupa kalimat. Nah, contoh alamat misalkan. Nah, alamat kan sebuah kalimat. Nah, yaitu bisa berupa huruf dan juga berupa angka. Jadi kita bisa memasukkan data berupa angka maupun huruf ke dalam variabel A dan variabel B ini. Nah, jika sudah selesai deklarasi variabelnya, nah kita lanjut ke bagian program ya, begin. Oke, nah jangan lupa clear screen dulu, CLR, SCR ya. Oke, nah lanjut. Nah, tadi kan saya bilang, kita sudah menyediakan dua memori yang masih kosong. Sekarang kita mau isi memorinya ya. Di mana variabel A itu isinya adalah selamat datang. Seperti itu ya. Baru kasih tanda titik koma. Kemudian memori B, variabel B ini. Saya seisi dengan program ini dibuat oleh misalkan seperti ini. Jadi nanti kamu buat variabel A isinya adalah selamat datang, variabel B adalah program ini dibuat oleh nama. Nah, Robinson ini ganti menjadi nama kamu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita buat readlen. A baru readlen B. Baru kita akhiri dengan N. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita akan cek dulu apakah
ada kesalahan pengetikan, yaitu kita pilih tanda checklist yang di atas ini. Nah, jika tulisan kompilasi berhasil, artinya tidak ditemukan adanya kesalahan dalam pengetikan. Artinya tidak ada yang kamu lewatkan. Seperti itu. Nah, jika sudah, coba kamu tes jalankan dengan tanda seperti tombol play ini. Nah, lihat konsol, maka hasilnya adalah seperti ini. Selamat datang, program ini dibuat oleh Robinson. Seperti itu. Nah, jika sudah lihat hasilnya, nah kenapa kursornya ini berada di bawah? Karena perintah yang kita gunakan adalah write len. Seperti itu. Nah, jika sudah, nah kamu screenshot ini, lalu kirimkan ke melalui link Google Form. Ya, jadi ini adalah praktek sekaligus tugas kamu pada pertemuan hari ini. Nah, ketika sudah kamu screenshot dan sudah kamu kirim melalui link Google Form, silakan kamu simpan dengan cara tekan tanda folder seperti ini, lalu simpan sebagai, nah di sini kita tulis dengan nama project 1. Ya, lalu oke. Ya. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.